Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Madya Praja Azikri, nomor pokok Praja 310256, asal pendaftaran Kepulauan Bangka Belitung, kelas C3. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menyampaikan presentasi saya terkait dengan hasil pembuatan PowerPoint saya mengenai bagaimana sejarah perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, yang pertama, secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998, dan yang terakhir ada masa Orde Baru atau reformasi, yakni dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini disebut juga demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Karakteristik dari demokrasi parlementer ini adalah yang pertama, parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar. Yang kedua, sistem multipartai, yang dimana sistem multipartai ini parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Yang ketiga, pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat yang sangat tinggi. Yang karakteristik yang keempat ini, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Dan selanjutnya, pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis. Dan yang terakhir, karakteristik dari demokrasi parlementer ini yakni hal berserikat dan berkumpul sangat jelas atau terjamin dengan jelas. Nah, walaupun memiliki karakteristik yang mungkin cukup demokratis, tetap terjadi peralihan dari demokrasi parlementer ini ke demokrasi liberal. Yakni peralihan itu ditandai dengan instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah, dan juga ada pemilihan dilakukan dengan mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin. Nah, yang paling mencolok dari peralihan ini adalah munculnya atau keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah terjadi peralihan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin yang ditandai dengan keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Indonesia resmi meninggalkan demokrasi parlementer dan masuk ke era demokrasi terpimpin. Nah, karakteristik dari demokrasi terpimpin ini menurut Miriam Budiarjo ada beberapa karakteristik yang membedakan demokrasi terpimpin dengan model demokrasi lainnya yang dijalankan di Indonesia. Yang pertama, dominasi presiden pada era demokrasi terpimpin ini sangat kuat, atau bisa dikatakan lebih kuat dari era sebelumnya. Terus pembatasan peran DPR dan partai politik, yang sebelumnya pada demokrasi parlementer peran DPR dan partai politik ini sangat dibilang bisa dikatakan sangat berpengaruh pada sistem politik Indonesia. Yang karakteristik selanjutnya yang ketiga yakni peningkatan peran ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik. Nah, ciri-ciri itu menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. Ciri-ciri ini bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh presiden yang memangku jabatan pada saat itu, yakni Presiden Soekarno. Nah, karena lebih ke arah otoriter tadi, maka demokrasi terpimpin ini dianggap kurang tepat diterapkan di Indonesia, sehingga terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi yang selanjutnya, ini demokrasi Pancasila. Peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila ditandai dengan adanya peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang biasa kita sebut dengan G30 SPKI. Nah, dari terjadinya pemberontakan tersebut, demokrasi terpimpin dianggap tidak lagi relevan dengan sistem politik yang ada di Indonesia, sehingga muncullah era baru yang bisa disebut dengan Orde Baru yang menggunakan
demokrasi Pancasila. Ciri-ciri atau karakteristik dari demokrasi Pancasila ini antara lain yakni pertama, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. Pemilihan umum yang sebelumnya tersendat, sekarang setelah Orde Baru itu selalu berkelanjutan atau berkesinambungan. Selanjutnya, ciri-ciri dari demokrasi Pancasila yakni menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, ada proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, demokrasi Pancasila pada Orde Baru tadi berlangsung sangat lama, selama masa jabatan Presiden Soeharto. Karena hal itulah maka terjadilah peralihan dari era demokrasi Pancasila ke era demokrasi pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Karakteristik dari demokrasi pada periode pasca reformasi ini, yang pertama adalah pemilu lebih demokratis. Yang kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Yang ketiga, pola rekrutmen politik terbuka. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Dan yang kelima, pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis pada era reformasi ini daripada era sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang, memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya, pada pemilu 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005, kepala daerah termasuk gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itulah sejarah perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.